Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah yang agak santai atau relax ya, dan merupakan sekaligus menjawab pertanyaan yang masuk pada kita, bagaimana hukum bermain futsal dengan skema yang menang atau yang kalah di dalam permainan futsal ini yang membayar sewa lapangan atau yang membayar makan dan minum. Nah, sebelum kita membahas hukumnya, kita harus mengetahui dulu bagaimana hukum main futsal ya. Main futsal itu adalah olahraga dan hukumnya mubah, tetapi kemubahannya itu harus memenuhi syarat-syarat yang dijelaskan di dalam Islam. Nah, yang pertama, syarat pertama yang harus diperhatikan bagi siapapun ya, kaum muslimin yang ingin bermain futsal, maka harus perhatikan aurat di dalam bermain futsal ini harus dipastikan tertutup ya. Maka bagi laki-laki ya, tidak boleh kemudian menampakkan apa-apa yang kemudian di atas lutut ke atas ya, karena aurat laki-laki itu di antara pusat dan lutut. Maka ketika bermain futsal, maka tidak boleh menggunakan celana pendek yang ada di atas lutut ya. Ini hukumannya haram, walaupun kemudian aurat itu diperlihatkan atau dilihat oleh sesama jenis atau laki-laki. Dan ini hukumnya haram di dalam Islam. Tidak boleh menampakkan aurat walaupun kepada sesama jenis. Ya, ini harus diperhatikan. Jadi, hukum bermain futsal tadi yang hukumnya awalnya adalah mubah, jika kemudian di situ terbuka aurat, maka ini hukumnya menjadi haram ya. Karena aurat itu adalah sesuatu hal yang harus ditutupi dan haram untuk diperlihatkan walaupun kepada sesama jenis atau sesama laki-laki. Ini yang pertama yang harus diperhatikan. Yang kedua, ketika bermain futsal, jika ada skema di situ di mana yang kalah dalam bermain futsal itu harus membayar lapangan, sewa lapangan. Atau kemudian yang kalah itu kemudian mentraktir minum jus atau minum apapun setelah bermain, atau bisa jadi makan ya, atau bisa jadi nanti skemanya yang lain ya, atau nanti yang kalah kemudian nanti dihukum ya, kemudian yang kalah harus memijit yang menang sampai sepuas-puasnya ya. Ini beberapa biasanya opsi atau bisa dikatakan taruhan yang biasa terjadi di dalam permainan futsal. Namun ini juga tidak hanya terjadi di permainan futsal, di permainan lain nanti juga sama kasusnya. Nah, jika di dalam permainan futsal ada skema seperti ini, ada taruhan yang berlaku seperti ini, di mana pihak yang kalah membayar lapangan, mentraktir minum atau makan, atau nanti memijit pihak yang menang. Nah, ini termasuk ke dalam kategori judi dan ini hukumnya haram di dalam Islam ya. Di dalam banyak ayat Allah telah katakan bahwa judi itu adalah hukumnya haram dan ini adalah perbuatan dari setan. Nah, maka ketika kita bermain futsal ya, maka harus diperhatikan dua hal tadi. Yang pertama, harus menutup aurat dengan sempurna, tidak boleh menggunakan celana di atas lutut karena itu bagian aurat dari laki-laki. Maka sebaiknya menggunakan celana panjang ya, atau celana training yang panjang, atau kalaupun tidak, menggunakan celana yang 3/4 yang berada di bawah lutut. Nah, yang kedua, tidak boleh ada taruhan di dalam permainan futsal dengan skema yang kalah membayar lapangan atau yang kalah mentraktir minum dan makan, karena ini termasuk ke dalam kategori judi ya. Di mana para ulama itu ketika mendefinisikan judi atau maisir itu adalah ketika kemudian nanti ada satu pihak yang merasa diuntungkan dan ada satu pihak yang merasa dirugikan, padahal kedua-dua pihak ini sama-sama menikmati permainan bola atau permainan futsal. Nah, ini yang dikatakan judi. Maka ini adalah hukumnya haram. Maka bagi teman-teman yang menyukai atau hobi bermain futsal, maka diperhatikan hal-hal tadi. Satu, harus menutup aurat dengan sempurna. Kemudian tidak boleh ada skema taruhan apapun di dalam permainan futsal, baik yang membayar lapangan, membayar makan dan minum, atau dalam skema yang lain, karena itu termasuk dalam judi. Maka jika dua hal ini bisa dihindari atau dijaga supaya tidak terjadi dalam permainan futsal, maka permainan futsal itu menjadi mubah atau boleh. Namun jika salah satu saja dari dua hal ini kemudian terjadi di dalam permainan futsal, maka hukum olahraga atau main futsal yang awalnya boleh, maka ketika dimasuki oleh sesuatu hal yang haram, maka dia hukumnya menjadi haram. Dan ketika kemudian itu dilakukan, maka itu akan
semua peserta yang ikut bermain futsal akan mendapatkan dosa karena melanggar ketentuan Allah SWT, baik melanggar dalam masalah membuka aurat di tempat umum, ya, atau kemudian melakukan perjudian dengan taruhan yang seperti tadi. Demikian yang bisa saya jelaskan untuk teman-teman yang hobi atau pecinta permainan futsal. Semoga kita bisa menjaga agar permainan futsal kita tetap tidak melanggar syariat Allah SWT. Demikian yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.